Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faris Sakina dengan NIM 41200013. Baiklah, saya akan mempresentasikan materi tentang kepemimpinan dalam masyarakat Minangkabau. Baiklah, langsung saja. Yang pertama itu konsep kepemimpinan. Konsep kepemimpinan ini terbagi atas dua. Yang pertama, konsep kepemimpinan dalam Islam dan konsep kepemimpinan dalam masyarakat Minangkabau. Yang pertama, konsep kepemimpinan dalam Islam. Kepemimpinan merupakan kata dasar yang berarti orang yang memimpin atau petunjuk atau pedoman. Sedangkan dalam istilah Islam, pemimpin diartikan sebagai khalifah, amir, imanah. Khalifah adalah pengganti atau seseorang yang menggantikan tempat orang lain dalam beberapa hal. Dalil kepemimpinan terdapat dalam Quran Surah An-Nisa ayat 58 dan 59. 2. Konsep kepemimpinan dalam masyarakat Minangkabau. Kepemimpinan dalam masyarakat Minangkabau yaitu mengutamakan kebajikan dan kebijakan dan tetap bersumber kepada kitab Allah dan sunnah tanpa mempertentangkan adat dan agama, tetapi menyatukannya dalam tutur kepemimpinan yang telah mengakar pada kondisi masyarakat Nusantara. Jadi, kepemimpinan dalam masyarakat Minangkabau ini bukan dari pemaksaan budaya barat atau juga kepemimpinan yang bersifat demokrasi. Sistem kepemimpinan dalam masyarakat Minangkabau ini ialah kedudukan pemimpin didahulukan selangkah, ditinggikan serantiang. Maknanya, tidaklah jauh jarak antara pemimpin dengan yang dipimpinnya, atau pemimpin itu dekat dengan kaum yang dipimpinnya. Selanjutnya yaitu jenis-jenis kepemimpinan dalam masyarakat Minangkabau. Yang pertama, jenis kepemimpinan penghulu. Penghulu biasanya dipanggil dengan panggilan sehari-hari dengan sebutan datua. Ialah ketua dalam suku di nagarinya. Tugasnya meliputi segala persoalan dan masalah yang terkait dengan anak kemenakannya dan kaumnya. Selanjutnya yaitu jenis kepemimpinan mama. Tugas seorang mama di samping memelihara anak kemenakannya dan memimpin kemenakannya, ia juga memelihara kampung supaya jangan binasa. Yang ketiga, jenis kepemimpinan Tungku Tiga Sajarangan. Ialah tiga jurai tali yang bersatu menjadi satu dan menjadi kuat. Unsur-unsur Tungku Tiga Sajarangan ini yang pertama, Ninik Mama, yaitu orang yang berfungsi sebagai kepala keluarga dalam rumah tangga kaum atau jurai. Kedudukan mama ialah memegang gelar pusaka dan menguasai sako, yaitu menguasai harta warisan. Yang kedua, alim ulama, yaitu orang yang alim dan tahu tentang agama, yang berfungsi sebagai penerang kehidupan dalam masyarakat, yang bertugas mengurus persoalan ibadah masyarakat dalam nagari. Yang ketiga, cerdik pandai, yaitu kumpulan orang yang pandai mencari pemecahan suatu masalah dengan sangat teliti. Selanjutnya yaitu C, hubungan kepemimpinan dengan tanah ulayat. Yang pertama, tanah ulayat nagari, yaitu tanah ulayat beserta sumber daya alam yang di dalamnya merupakan hak penguasaan oleh Ninik Mama kerabatan adat nagari yang dimanfaatkan untuk kepentingan nagari. Yang kedua, tanah ulayat suku, yaitu hak atas sebidang tanah beserta sumber daya alam yang di dalamnya merupakan hak milik kolektif semua anggota suku tertentu. Ketiga, tanah ulayat kaum, yaitu hak atas sebidang tanah beserta sumber daya alam yang di dalamnya hak milik semua anggota kaum yang pemanfaatannya diatur oleh Mama. Yang keempat yaitu tanah ulayat rajo, yaitu hak atas sebidang tanah beserta sumber daya alam yang di dalamnya dan pemanfaatannya diatur oleh laki-laki tertua dari garis keturunan ibu. Selanjutnya yaitu D, kedudukan dan perubahan kepemimpinan. Yang pertama, kedudukan kepemimpinan di Minangkabau, yaitu sebagai pemimpin suku dalam urusan adat, terutama untuk kelanjutan hidup saudara dan kemenakannya, beserta masalah harta pusaka dan kelanjutan hidup saudara dan kemenakannya. Dibutuhkan perhatian penghulu yang demokratis. Yang kedua, perubahan kepemimpinan di Minangkabau.
Perubahan kepemimpinan dalam Minangkabau tidaklah harus menunggu satu periode masa jabatan, karena tidak ada batasan masa jabatan seorang penghulu atau datuk di Ranah Minang. Jika penghulu telah berbuat sumbang salah menurut adat dan agama, maka gelarnya sudah dicabut atau diberhentikan menjadi penghulu atau datuk dan akan digantikan dengan yang lain. Dalam Minangkabau ada dua cara pengangkatan penghulu atau pemilihan penghulu. Yang pertama, menurut adat Bodi Caniago, pemilihan penghulu atau datuk dipilih secara musyawarah dan mufakat. Yang kedua, menurut adat Bodi Koto Piliang. Dan pecahannya, pemilihan penghulu berdasarkan keturunan dan pergiliran penghulu. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.